Inilah sisi gelap kehidupan. Dunia dapur profesional. Ternyata banyak cerita kelam yang kita tak tahu. Kasus yang menyeret nama selebriti chef dari Amerika Serikat, Mario Batali, di tahun 2017 hingga tahun 2019 ketika media kuliner Ether menerbitkan pernyataan mengejutkan tentang Chef Batali yang melakukan pelecehan seksual kepada beberapa perempuan, termasuk 3 yang pernah bekerja di bawahnya. Kasus Batali ibarat sebuah kotak Pandora. Setelahnya, satu persatu kasus serupa menyeruak ke permukaan, membuka tabir yang selama ini menutupi industri restoran yang dikenal dengan glamor dan ekstravagan. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Auguste Escoffier menciptakan sebuah hierarki sistem kerja di dalam dapur yang ia namakan Brigade de Cuisine. Brigade de Cuisine kreasi Escoffier berhasil membuat sistem kerja di dalam dapur semakin efisien dan memampukan sebuah hotel atau restoran menghasilkan banyak jenis makanan dengan standar kualitas yang sama-sama prima. Namun sistem ini juga punya efek samping. Escoffier mengambil prinsip hierarki ini dari skema militer Eropa dengan rantai komando yang kuat dari atas hingga ke bawah, belum lagi jam kerja yang intens, penekanan penuh kepada kesempurnaan, udara yang panas, ditambah pesanan yang terus-menerus datang tanpa henti. Tidak heran bekerja di dapur membuat adrenalin memuncak dan atmosfer menjadi tegang. Alhasil, selama puluhan bahkan hampir 100 tahun dunia, dapur didominasi oleh pria, membentuk sebuah kultur keras yang mendarah daging. Sebuah kultur yang memasuki abad ke-21 semakin terekspos di berbagai media, dengan sosok Gordon Ramsay di baris terdepan. Ketika masyarakat merasa makian di dalam dapur sudah cukup keterlaluan, sebetulnya itu baru awalan dari perlakuan yang semakin gelap. Salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk meminimalisir perlakuan tidak baik di dapur adalah dengan mengadopsi konsep open kitchen, di mana setiap gerak-gerik dapat dilihat oleh tamu dan staf lain restoran. Sebuah gambaran dari riset yang dilakukan oleh Kantor Statistik Nasional Skotlandia menyebutkan bahwa stres, jam kerja yang panjang, dan pengawasan yang terus-menerus oleh pengawas restoran itu menjadi beberapa faktor satu penyebab sejumlah besar elit kuliner di Skotlandia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Laporan itu juga mengungkapkan bahwa menjadi koki sekarang adalah salah satu pekerjaan yang paling rawan bunuh diri. Budaya maco di dapur restoran ditambah dengan frustrasi karena tidak mampu menyamakan standar yang sama dengan koki dunia, seperti Gordon Ramsay mendorong semakin banyak koki muda untuk bunuh diri. Menurut studi pertama tingkat bunuh diri dengan profesi di Skotlandia, 95 koki berusia 16 hingga 45 tahun memutuskan mengakhiri hidup mereka dalam beberapa tahun terakhir.